Ruang kolaborasi, forum kelompok, kami membahas tentang Kecamatan Muntilan, anggota kelompok Lambertus Pramudia Wardana, lalu Pak Edi, Putri Lestari Asmorwati, dan Ibu Yulia Agustina. Membuat identifikasi aset atau modal apa yang dimiliki oleh daerah. Ini adalah gambar tugu yang ikonik di Kecamatan Muntilan. Aset internal, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan dan staf, murid, komite sekolah. Aset eksternal dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pengawas, muspika, aparat pemerintah desa, TNI, Polri, tenaga kesehatan, tenaga ahli, pengusaha, anggota DPRD, tokoh agama, tokoh pendidikan, seniman, keberagaman, dan jumlah penduduk. Data penduduk Kecamatan Muntilan dalam angka. Untuk informasi, jumlah penduduk di Kecamatan Muntilan ada 79.994 jiwa dengan kepadatan penduduk 2.794 jiwa per kilometer persegi. Rasio jenis kelaminnya hampir berimbang antara laki-laki dan perempuan. Lalu ini adalah distribusi secara usia. Jadi kalau di Muntilan masih banyak usia yang produktif. Aset modal sosial, komunitas praktisi dalam satu sekolah, keikutsertaan guru dalam forum KKG atau MGMP, hubungan harmonis antar sekolah dengan komite dan masyarakat, keikutsertaan guru tenaga pendidikan dalam organisasi profesi seperti PGRI. Lalu aset modal sosial berikutnya, setiap tahun di Muntilan ada upacara bendera yang diselenggarakan untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme siswa. Biasanya kami punya perayaan kemerdekaan yang sangat meriah di Muntilan, dari upacara sampai nanti ada karnaval budaya yang pasti memacetkan kota Muntilan. Lalu aset modal sosial berikutnya adalah kerjasama yang terjalin antara sekolah dengan kepolisian, Koramil dalam edukasi siswa kaitannya dengan keamanan sosial, keamanan sekolah. Kerjasama dengan puskesmas dan rumah sakit umum daerah, lalu kerjasama dengan perpustakaan daerah. Sebagai informasi, perpustakaan daerah Kabupaten Magelang berada di Kecamatan Muntilan. Lalu ini adalah data aset sarana kesehatan. Di Muntilan sudah ada tempat atau rumah sakit, itu yang rawat inap. Lalu di sini juga sudah ada detailnya. Kerjasama aset modal sosial, kami punya tempat-tempat yang ikonik, ada makam Aulia Gunung Pring, lalu ada Gereja Santo Antonius, Muntilan, Kelenteng Hok An Kiong, lalu juga kerjasama kerukunan di Muntilan juga sangat baik. Lembaga keuangan untuk modal finansial, di Muntilan ada 11 bank umum, lalu BPR ada 7. Ini contoh persebarannya, persebaran bank-bank yang ada di Muntilan. Lalu koperasi yang ada di Muntilan juga sangat banyak dan mendukung finansial atau perekonomian yang ada di Muntilan. Lalu ini adalah sebaran minimarket, toko kelontong, restoran, shopping center, pasar dengan bangunan yang permanen, semi permanen. Lalu untuk makanan, kedai makanan, food store, hotel, ini kami juga memiliki di Muntilan. Modal politik dalam pemilihan legislatif, kemarin itu di Muntilan yang menang adalah PDI Perjuangan, lalu nomor 2 itu ada PKB. Lalu ada Gerindra, terus PAN, PKS, dan partai-partai yang lain. Ini juga contoh diagram pie-nya, komposisinya. Lalu untuk Pilpres di Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang juga, di tingkat kabupaten yang menang adalah pasangan Insinyur Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Di Kecamatan Muntilan juga sama. Jadi ini secara politis hampir sama komposisi antara suara pilihan legislatif
Pilpres, dan kebetulan untuk bupati yang menjabat sekarang juga dari partai yang mengusung atau yang menang di Muntilan, yaitu PDIP Perjuangan dan PKB. Lalu aset modal fisik, di sini aset modal fisiknya, aset fisik bidang pendidikan, jumlah lembaga yang ada di Muntilan, jumlah paling banyak itu ada di Kecamatan Mertoyudan, 135 lembaga. Kalau di Kecamatan Muntilan ada 131 lembaga. Ini adalah modal fisik bangunan pusat pemerintahan Kecamatan sejajar dengan Koramil dan Polsek Muntilan. Jadi kondusif tempat yang ada di Muntilan, dari kantor kecamatan, Polsek, dan Koramil itu menjadi satu kompleks. Lalu bidang kesehatan ada 3 rumah sakit besar yang ada di sini, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang, ini berada di Muntilan. Lalu ada Rumah Sakit Aisyah di Muntilan juga, lalu ada Rumah Sakit Padmalalita. Ini adalah aset fisik bidang perekonomian, yaitu Pasar Muntilan. Kalau pusat pertokoan sepanjang Jalan Pemuda, itu juga banyak pusat pertokoan yang ada di Muntilan. Aset fisik sejarah Monumen Bambu Runcing dan Museum Misi Muntilan. Ini Monumen Bambu Runcing, ini adalah Museum Misi Muntilan. Lalu aset modal lingkungan, Muntilan merupakan kota adipura dan kota pramuka, sampai ada lagu Muntilan Kota Pramuka. Lalu aset modal agama dan budaya, ada Kompleks Makam Gunung Pring. Lalu tokohnya adalah Kiai Raden Santri. Akhirnya mendirikan Pondok Pesantren Darussalam yang berada di Watu Congol. Lalu ada Museum Misi Muntilan, ini Museum Misi Muntilan. Ada Gereja Santo Antonius Muntilan. Lalu ada Kelenteng Hok An Kiong. Nah, yang spesial di kelenteng ini, dia memiliki high-low atau tempat dupa terbesar di dunia. Beratnya 3,8 ton dengan diameter 178 cm dan tinggi 158 cm. Ini adalah daftar pustakanya. Terima kasih, demikian dari kelompok kami.